Sahabat SMP, sekarang ini saya berada di kota Brno. Kota Brno adalah kota kedua terbesar di Republik Czech. Berjarak sekitar 2,5 jam kalau naik tol gitu ya, dan 3 jam gitu ya kalau jalan lewat jalan biasa ke arah timur kota Praha. Dan kalau kita bicara kota Brno, kota ini cukup ramai gitu ya. Dan sambil menikmati gelato karena suhu cukup cukup panas gitu. Saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh John Maxwell yang mengatakan hari terbesar di dalam seseorang adalah hari ketika dia mengambil sebuah tanggung jawab, karena itu menunjukkan kedewasaan dia untuk memulai hidupnya. Menurut saya ini menarik gitu ya, karena siapapun kita mesti belajar mengambil sebuah tanggung jawab. Nanti saya lanjutkan di tempat yang berbeda gitu ya, sambil saya juga mengembangkan cerita saya. Pada edisi ini saya akan bicara tentang kalau ada siswa itu bermasalah gitu ya, tanggung jawabnya siapa gitu ya. So bermasalah ini misalnya terlibat tindak kriminal, kemudian seperti mencuri, kalau mungkin membunuh orang gitu ya, bermasalah misalnya bolos, menyontek, dan hal-hal lain yang tidak pada tempatnya dikerjakan gitu ya. Orang kadang langsung berkata, ya ini tanggung jawab orang tuanya gitu, karena dia masih di bawah umur dan tinggal bersama orang tuanya. Ada orang juga mengatakan, wah ini sekolahnya pasti tidak betul gitu ya, karena tidak mengajari adab, tidak mengajari sopan santun, tidak mengajari tata krama, tidak mengajari moralitas yang tepat begitu. Atau bahkan ada yang mengatakan, wah ini pasti gurunya tidak bertanggung jawab, karena guru seharusnya memberikan contoh, guru harusnya mengingatkan, dan seterusnya. Jadi pertanyaan paling penting adalah dalam hal siswa itu bermasalah gitu ya, siapakah yang diminta pertanggungjawaban. Itu menjadi satu hal yang seringkali diangkat ketika ada siswa-siswa tertentu yang bermasalah. Misalnya lalu itu ada siswa SMP yang membakar sekolah gitu ya, terus langsung rame, ini tanggung jawabnya siapa, terusnya. Pada SMP saya tadi lewat pasar tradisional, sempat lihat ceri segar, lumayan 1,5 kilo, per kilonya 4,5 euro ya. Saya lanjutkan. Jadi ketika siswa ini melakukan sesuatu yang tidak ada tempatnya gitu ya, sebenarnya kalau kita bicara itu adalah pilihannya sendiri ya. Pilihan itu dalam arti dia memilih untuk melakukan itu, sehingga sebenarnya karena dia memilih untuk mengerjakan itu, maka itu menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Misalnya ketika dia mau gabung sebuah geng tertentu, ada yang bilang, kalau kamu mau gabung geng ini, maka kamu harus berani mencuri di toko tertentu misalnya. Yang lebih parah lagi adalah kalau berani gabung, mau gabung mesti berani membunuh. Itu yang cukup ekstrim. Tapi kembali lagi, kan katanya terpaksa, bukan terpaksa, karena memilih bergabung dengan sebuah geng tertentu itu juga sebuah pilihan. Jadi saya melihat ketika kita menempatkan apa yang dikerjakan ini berdasarkan pilihan gitu ya, maka sebenarnya setiap siswa bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Dan ini menjadi satu hal yang mesti diperhatikan. Pengaruh pertama yang dialami oleh anak itu datangnya dari keluarga. Karena tumbuh di tengah-tengah keluarga, maka apa yang dilakukan oleh anggota keluarga itu menjadi satu hal yang dilihat anak sehari-hari setiap saat mungkin gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua misalnya, itu anak melihat, anak merekam, dan mungkin di dalam alam bawah sadarnya terlihat bahwa kalau orang tuaku melakukan ini berarti tidak masalah gitu. Dan juga ketika kakakku mengerjakan ini berarti tidak masalah. Ini menjadi satu kesimpulan yang diambil anak
anak tidak mengklarifikasinya gitu ya, tetapi berdasarkan pengalaman sehari-hari, apa yang dilihat sering dikerjakan oleh anggota keluarga yang lain gitu ya, terutama yang lebih tua, maka itu memberikan semacam konfirmasi buat anak bahwa ini bisa dilakukan walaupun mungkin yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dan ini menjadi satu koreksi yang kita mesti pikirkan bersama-sama. Misalnya, ketika orang tua ini mau istirahat gitu ya, kemudian ngomong sama anaknya. Nanti kalau ada orang cari ayah, bilang ayah pergi gitu ya. Secara tidak sadar gitu ya, orang tua mengajar anak untuk berbohong. Nah, pelan-pelan nanti gitu ya, dari yang kecil makin besar, dan itu menjadi sesuatu yang bisa makin parah. Ketika berkendara gitu ya, lewat lampunya merah diterobos gitu ya, kena enggak apa-apa, enggak ada polisi kok. Apa yang direkam anak? Oh, berarti kalau enggak ada polisi boleh melewati lampu merah. Itu menjadi sesuatu yang direkam anak, dan anak akan mengambil kesimpulan bahwa ya enggak apa-apa. Kenapa? Toh orang tuaku mengerjakannya kok, dan itu yang dikerjakan. Dan ketika kita melihat hal ini gitu ya, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa sekolah bertanggung jawab? Kan ya tidak gitu ya. Jika Anda menyaksikan dua patung yang ada di sana, itu ada dua tokoh gitu ya. Karena saya berada di area Cathedral of Saint Peter and Saint Paul, dan dua patung ini menggambarkan kedua tokoh tadi. Saya lanjutkan. Sebenarnya gitu ya, logikanya gitu ya, normalnya sekolah itu pasti mengajarkan moralitas yang bertanggung jawab. Sekolah pasti mengajarkan hal-hal yang positif kepada siswanya, sehingga ketika masyarakat ini atau bahkan orang tua menuntut sekolah bertanggung jawab, ini satu hal yang tidak masuk akal. Maksud saya, sekolah pasti mengajarkan hal yang baik, dan melakukan hal yang tidak bertanggung jawab tadi itu menjadi pilihan dari siswanya. Tetapi sekolah bisa mengambil aksi untuk meluruskan siswanya. Sekolah bisa mengambil aksi untuk dalam arti membuat siswanya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Misalnya diberikan satu disiplin khusus, mungkin berbicara kepada orang tua dan seterusnya. Itu aksi-aksi yang dapat dikerjakan oleh sekolah terkait dengan bagaimana mengatasi siswa tadi. Tetapi sekali lagi, sekolah tidak bisa dituntut bertanggung jawab terhadap tindakan yang tidak sepantasnya yang dikerjakan oleh siswa, karena itu menjadi tanggung jawab orang tua, setidaknya demikian. Dan ada satu hal yang menarik gitu ya, karena bisa jadi apa yang dilihat oleh anak ini dia lihat dari lingkungannya, tadi kan dari keluarganya, mungkin dari masyarakat sekitarnya juga. Semakin besar seseorang, melebar gemuk gitu bukan, tapi semakin orang itu bertambah usianya, semakin tinggi kelasnya, maka pergaulannya juga semakin luas. Ketika TK ya bermain dengan lingkungan anak di TK gitu, tapi ketika sudah masuk di SMA gitu ya, teman baiknya sekolah di tempat yang lain, kemudian bertemu teman baiknya ini membawa temannya gitu ya, jadi pergaulannya makin luas. Dengan pergaulannya makin luas ini gitu ya, itu maka pengaruh-pengaruh ini bisa masuk. Apalagi ketika hubungan antara orang tua dan anak ini tidak harmonis. Jadi anak kecewa dengan orang tua tidak peduli pada anaknya, sehingga ketika anak ini punya masalah, maka dia akan bercerita bukan kepada orang tuanya, tetapi kepada teman baiknya yang mungkin gitu ya, yang mungkin bukan pendengar yang baik, yang mungkin bukan orang yang bisa memberikan masukan yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena mungkin dia juga mengalami kepahitan di dalam keluarganya. Mungkin saya bisa mengatakan itu. Tetapi hubungan antara orang tua dan anak ini bisa menjadi satu pemicu yang mesti diatasi. Maksud saya cukup banyak siswa yang bermasalah itu karena punya hubungan dengan orang tua yang tidak baik. Tidak bicara ke orang tuanya, bicaranya ke temannya gitu ya. Dan apakah temannya ini orang dapat dipertanggungjawabkan, itu juga dipertanyakan begitu. Jadi
Seringkali ini menjadi satu hal yang kita mesti pikirkan dengan baik-baik terkait dengan masalah siswa yang tadi dianggap bermasalah. Media sosial punya dampak positif, dampak negatif juga, dan ini menjadi satu perhatian buat kita semua. Ada cukup banyak hal-hal negatif gitu ya yang ditiru oleh anak-anak gitu ya ketika melihat media sosial. Walaupun juga ada cukup banyak hal-hal positif yang dikerjakan oleh anak atau remaja melalui media sosial. Misalnya terinspirasi oleh apa yang dikerjakan seorang anak di negara lain gitu ya, maka dia juga ingin mengerjakan hal yang sama, berkontribusi buat komunitasnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Tetapi ada juga yang terinspirasi untuk mencuri gara-gara apa? Terlihat cool misalnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita mesti pikirkan. Oleh karena itu, saya setuju dengan pembatasan penggunaan media sosial terkait dengan usia. Walaupun memang usia itu tidak menjamin kedewasaan seseorang. Tetapi setidaknya orang mencoba membatasi penggunaan media sosial ini karena memang anak itu mudah meniru seperti itu. Kendalanya adalah ada cukup banyak anak-anak ini belum cukup umur gitu ya, boleh menggunakan media sosial oleh orang tuanya. Ini menjadi sebuah koreksi buat kita semua, buat orang tua khususnya, supaya apa? Ketika kita bicara tentang pengaruh media sosial, maka kita benar-benar gitu ya, kita benar-benar bisa meminimalkan itu. Setidaknya memang kalau kita kembali lagi, hubungan antara orang tua dengan anak harus baik, harus positif, supaya apa? Pengaruh buruk media sosial ini dapat diminimalkan. Ketika kita bicara tentang moralitas gitu ya, maka sebenarnya ini adalah sebuah pilihan. Artinya setiap orang punya tanggung jawab untuk memilih, dan setiap anak masih dilatih dengan sejak dini gitu ya untuk bisa memilih dengan bijak hal apa yang dia akan kerjakan. Lalu ketika kita bicara tentang melatih ini, sebenarnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk melatihnya, dan sekolah bersama masyarakat adalah menjadi laboratorium. Nah, laboratorium, anak ini bisa praktek, anak ini bisa mendapatkan umpan balik, anak ini bisa melihat kenyataan yang ada, anak ini bisa mengamati fenomena yang ada di sekitarnya, dan itu melatih anak untuk bisa mengambil keputusan dengan lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Jadi menurut saya gitu ya, orang tua ini menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, karena orang tua itu menjadi komunitas pertama buat anak-anak tumbuh di tengah-tengah keluarga dari kecil gitu ya. Mereka berinteraksi dengan keluarganya, dan dari sana ada pengaruh-pengaruh yang bisa dimasukkan, bisa pengaruh baik, bisa pengaruh yang buruk. Jadi maksud saya, mari kita menghindari gitu ya, menuduh sekolah gitu ya, atau melimpahkan hal-hal terkait dengan masalah siswa yang bermasalah ini kepada sekolah. Jangan mengatakan bahwa sekolah adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk terkait masalah siswa yang ada masalah tadi. Dan ini berarti sudah jam 6 gitu ya. Anda bisa mendengar belnya berbunyi gitu ya, di banyak tower semuanya berbunyi gitu. Tambah seru lagi. Oke, saya lanjutkan. Nanti saya akan teruskan videonya sampai selesai gitu ya. Dari mana tadi? Ada sebuah video yang pernah saya bicarakan terkait dengan burung rupa cermin dibelah. Semoga bisa bermanfaat juga untuk sahabat semua. Dan dari atas tower di Cathedral of Saint Peter and Saint Paul di kota Brno, karena itu sesuatu pendidikan, menyampaikan materi hari ini. Dan semoga bermanfaat buat Anda, bisa menginspirasi, bisa men-trigger pemikiran, dan setidaknya Anda bisa melihat situasi kota Brno. Sampai jumpa.